Pasal di sini menerangkan tentang tumaninah. Ada kemarin kita menjelaskan tentang saktatus sholati sitatut. Ari pirang-pirang rukun allati anu talzamu wajib kautulati tiha eta tetep dina itu arkan tiha dina itu arkan al-tumaninatu apa tumaninah arbaatun eta aya opat ar-ruku'u tegesna kahiji ruku' wa i'tidalu sareng kedua i'tidal wal i'tidalu sareng kedua i'tidal wa sujudu sareng katilu sujud wa julusi baina sajdataini sareng kaopat duduk di antara dua sujud. Atumaninatu ari tumaninah hiya eta ari itu tumaninah sukunun eta cicing sukunun eta cicing bada harokatin dina sabada gerak bada harokatin dina sabada gerak bihaisu yastakiru bihaisu yastakiru kalawan sakira-kira tetap kullu udhun naon sakur-sakur anggota atawa kullu udhun naon saban-saban anggota mahalahu dina tempatna itu udhun mahalahu dina tempatna itu udhun biqadri subhanallahi kalawan seukuran membaca subhanallah biqadri subhanallahi kalawan seukuran membaca subhanallah. Paslun asbabu sujudi sahwi wallahu a'lam. Pasal di sini menerangkan tentang tumaninah. Ada kemarin kita menjelaskan tentang saktatus sholati sitatut. Ini yang sekiranya diamnya kita di dalam sholat itu sunnah. Tetapi sekarang kita menjelaskan diamnya kita di dalam sholat ini ya wajib. Arkanu alati taljamu fiha tumaninatun. Ari pirang-pirang rukun alati yang taljamu wajib ke itu rukun atumaninatu apa tumaninah tumaninah itu berdiam sebentar seukuran apa membaca subhanallah ba'da harokati kulit wudhin mahalahu biqadri subhanallah. Jadi memberhentikan atau mengistirahatkan anggota badan kita pada tempatnya. Contoh yang pertama di sini ruku. Di dalam sholat ruku adalah rukun. Ruku adalah rukun. Kita ruku lalu kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sunnahnya 3 kali. Setelah membaca itu jangan buru-buru berdiri untuk i'tidal, tetapi kita diam dulu sebentar seukuran membaca subhanallah. Diam-diam aja, cuman menjadi ukurannya apa? Membaca subhanallah. Bukan berarti subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanallah, enggak.
Tetapi habis subhana rabbiyal azim wa bihamdihi diam, baru kita i'tidal. Jadi biar sholat nggak tergesa-gesa, kalem. Itu di dalam ruku. Yang kedua i'tidal. Setelahnya ruku kita i'tidal. I'tidal bacanya subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, baik mil'u samawati wal ardi wa mil atawa wa mil as-samawati wal ardi, mil'u samawati wal ardi wa mil adi wa mil nasita min syai'in ba'du. Itu untuk yang sekiranya sendiri atau jadi imam. Tetapi kalau buat makmum cukup sami Allahu liman hamidah. Seandainya kata imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Seandainya kata imam Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mastin syai'in ba'du. Tapi mana tatkala imam sami Allahu liman hamidah, makmum cukup Rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u masita min syai'in ba'du. Tapi cukup bagi makmumah tadi apa? Rabbana lakal hamdu. Udah gitu juga cukup. Habis membaca ruku, membaca doa i'tidal, kita jangan buru-buru untuk turun sujud, tetapi diam dulu sebentar. Sama ukurannya membaca subhanallah. Di dalam sholat kita diajarin banget, atau diarahkan untuk tenang, benar-benar tenang. Tatkala kita Allahu Akbar, kan kemarin ada sunnah hayat ya. Sunnah hayat itu tatkala habis takbiratul ihram, untuk membaca doa iftitah, kita diam dulu. Allahu Akbar, diam syukuran subhanallah. Cuman yang kemarin itu, yang pasal kemarin itu sunnah. Tetapi kalau yang sekarang wajib, walaupun sama berhentinya, walaupun sama di dalam ukuran yang membaca subhanallah berhentinya, cuman di tempat yang berbeda. Kalau yang kemarin sunnah, kalau yang sekarang wajib. Kalau yang kemarin sunnah nggak dikerjakan, nggak ngapa-ngapa, dikerjakan dapat pahala. Tapi kalau sekarang di dalam sholat ini rukun atau wajib di dalam sholat, gitu. Yang berhenti tumaninah di dalam ruku, di dalam i'tidal. Wahima kata ulama min khususi hadil ummah. Ini ruku dan i'tidal ini adalah kekhususan bagi umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata umat-umat terdahulu pun diajarin untuk sholat. Cuman sholatnya nggak seperti sholat Kanjeng Nabi. Kalau umat Kanjeng Nabi itu sehari semalam ada 5 waktu, berawal dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tetapi nabi-nabi terdahulu cuma ada 1 waktu gitu. Bahkan Nabi Musa itu dulu bersama umatnya itu sholat di hari Sabtu. Kan diterangkan tuh di Al-Baqarah ya, ada ceritaannya tuh ya, yang kuno kirodatan khosiin. Tatkala Nabi Musa ngelihat umatnya di masjid yang nggak ada, Nabi Musa nanya ke Nabi Harun, ini umat pada kemana? Oh ternyata lagi pada ngambilin ikan. Di situ kan Nabi Musa ngadat. Benar-benar umat dia. Terus Nabi Musa ngadat, dia bilang ke umatnya, kuno kirodatan khosiin. Itu umat-umat yang lagi pada ngambil ikan berubah langsung dikutuk sama Allah menjadi monyet. Makanya teori Darwin mengatakan manusia berawal dari monyet mungkin dari Nabi Musa, sedangkan kita berawal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Mangga yang berikut sama teori Darwin, tapi kalau keraguan nggak kuat. Tidak. Ini i'tidal ruku dan i'tidal adalah khususi min hadil ummah. Hada takminu khulatal iman. Gitu. Kola ngadauh siapa
Saubari. Imam Saubari, kata Imam Saubari bahwasanya di dalam dauhan Allah atau dalam Al-Quran, ya Maryamu tuni lirabbika wasjudi warka'i ma'arrokiin. Yang dimaksud ruku, kata siapa? Kata tafsiran Saubari, yaitu khusyuk. Itu khusyuk. Khusyuk itu mendatangkan, menghadirkan sholat kita penuh dengan perasaan. Penuh dengan perasaan. Wasujud itu sholat. Gitu. Ini tafsiran-tafsiran daripada ulama menafsirkan hadis, menafsirkan Quran. Kakaulihi, seperti dauhan Allah lagi, adbaro sujudi. Adbaro. Apa sih adbaro artinya? Adbaro sujudi, setelahnya beres sujud. Wabil kunuti idamatut ta'atillah. Itu kata Allah, setelahnya beres sujud, bil kunuti kelawan kunut, idamatut ta'atillah. Itu ngelanggengkeun. Idamatut ta'atillah itu memayungkan atau membiasakan untuk taat ke Allah. Gitu. Ada yang mengatakan ruku dan sujud itu seperti itu. Atau seperti daun Allah, aman huwa qanitun ana alaili sajidan wa qa'iman. Ada yang mengatakan lagi ruku itu di dalam Al-Quran tafsiran ini ya, naha man ari sahajalma huwa eta ari itu man qanitun eta anu membiasakan taat. Qanitun eta anu membiasakan taat, anna alaili dina tengah-tengah malam, sajidan wana sujud, wa qa'iman sareng ibadah. Gitu. Makanya ruku dan iktidal itu ada dikhususkan daripada umat kanjeng Nabi, untuk umat kanjeng Nabi. Itu. Apakah sama sujudnya kita dengan sujudnya malaikat? Beda. Kalau kita ruku itu malaikat sujud. Karena dulu kan di dalam itu tuh yang malaikat, Allah memerintahkan kepada malaikat, Allah memerintahkan kepada iblis suruh sujud ke Nabi Adam. Tetapi bukan sujud yang seperti kita lakukan, tetapi sujudnya malaikat ke Nabi Adam itu dalam posisi ruku. Gitu. Yang ketiga, sunnah kita tumaninah, setelahnya tumaninah di dalam ruku, tumaninah di dalam iktidal. Sekarang kita tumaninah di dalam sujud. Sujud 2 kali. Pertama baca kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan buru-buru untuk bangun atau untuk duduk di antara 2 sujud, tapi diam dulu sebentar seukuran apa? Membaca subhanallah. Habis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kita diam sebentar, baru kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Itu jangan langsung buru-buru untuk sujud lagi, tapi harus diam dulu seukuran membaca subhanallah. Yang ketiga sujud, tumaninah di dalam sujud. Yang keempat tumaninah duduk di antara dua sujud. Summa bayana, tuluy ngejelaskan al-musanifu sahaki musonif. Musonif itu adalah orang yang mengarang kitab. Surat tumaninati, karena gambaran tumaninah
Jadi yang disebut tumaninah itu apa sih katanya gitu. Oh, tumaninah itu hiya sukunun. Tumaninah itu adalah diam ba'da harokatin, diam sebada gerak. Jadi diam setelahnya gerak. Kita nih habis duduk antara dua sujud, beres sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, diamin dulu, baru kita bangun. Kita bangun sebelum sujud terus ya. Gitu. Jadi yang disebut tumaninah itu sukun setelahnya gerak. Bihaisu yastakiru, sekira-kira tetap kuludun apa anggota, mahalahu karena tempatnya itu anggota. Biqadri subhanallah, itu yang disebut dengan tumaninah itu adalah diam sebentar seukuran membaca subhanallah. Cuman di sini tumaninah ini ataunya diamnya di sini wajib gitu. Kemarin kan saktatun itu diam juga sama seukuran subhanallah. Cuman yang kemarin mah sunnah, seperti habis takbir membaca iftitah, kedua habis membaca iftitah ngebaca ta'awud, terusnya lagi setelahnya waladolin kita sunnah diam baru baca amin. Habis baca amin kita diam sunnah diam lalu membaca surat itu sunnah. Tetapi diam di sini itu tumaninah di sini itu wajib. Maka kalau perkara wajib apa? Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan dapat dosa. Sedangkan di sini perkaranya dina sholat. Sedangkan sholat itu adalah menjadi tolak ukurnya seseorang. Seseorang bisa dikatakan baik, bahkan kita lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik maka orang itu menjadi baik gitu. Sekalipun kita belum menjadi orang baik tapi terus sholat mah gitu. Karena yang bakal memperbaiki kita bukan tingkah laku kita, tapi dengan sholat kita. Dengan sholat lama-lama juga bakal jadi baik. Sekarang mungkin kita belum bisa baik juga, tapi berusaha menjadi baik. Karena ada bahasa himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi. Kalau sekiranya kita anak sekolah ingin jadi apa, profesor atau dokter, ntar habis jadi dokter gitu kita bakal nolongin orang ibu-ibu yang sedang kelahiran atau sedang kesusahan atau sedang dalam keadaan sakit panas, sakit parah. Cuman dari cita-citanya itu gak kesampaian. Tetapi dari cita-cita itu ingin berbuat baik, walaupun gak kesampaian juga akan menjadi nilai ibadah. Makanya gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ini bahasa yang keren. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Apa iya di langit ada tiang? Gitu. Tapi bahasanya saking kudu tinggi-tingginya. Maka kalau kata guru, kalau kita ingin mobil, seenggaknya kita mintanya pesawat. Sekalipun gak dikasih pesawat, kita jatuhnya mobil. Jangan kita pengen motor, ngedoanya minta motor. Ntar kalau seenggaknya dapat motor, pasti dapat sepeda gitu. Makanya kalau pengen mobil itu cita-cita pengen mobil, kita ngedoa Allah pengen pesawat, nggak dikasih pesawat juga dikasih mobil gitu. Itu seminimal-minimalnya. Tapi Allah maha kaya, apa sih yang Allah tidak bisa.